Ibu Risa. Kami dari peminatan MTL kelompok 7. Nah, hari ini kami akan menjelaskan tentang bab transformasi geometri, di mana dalam bab itu ada 4 materi yang akan kita paparkan. Yang pertama itu adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan A, lalu pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Nah, yang ketiga itu ada dilatasi, dan yang terakhir itu ada rotasi. Betul, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu gak sih? Iya dong. Oke. Perkenalkan, nama saya Andi Azra. Dan saya Chelsea Joen. Nah, untuk materinya tonton sampai akhir ya teman-teman. Halo Ibu Risa, saya Chelsea Joen. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pencerminan, yaitu dari sumbu X sama dengan A dan sumbu Y sama dengan A. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu apa itu rumus dari sumbu X sama dengan A. Di sini saya sudah tulis bahwa sumbu X sama dengan A rumusnya adalah ini. A dalam kurung X, Y hadapkan A aksen dalam kurung 2A min X, Y. Jadi yang membedakan adalah kalau misalnya sumbu X sama dengan A, itu yang berubah berarti di sumbu X-nya, X aksen. Ini adalah X aksen dan sini adalah Y aksen. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan hasil pencerminan titik min 3,2 terhadap X sama dengan 4 dan X sama dengan min 5. Baik, pertama kita buat dulu yang X sama dengan 4. Anggap saja X sama dengan 4 itu adalah A, karena X adalah sama dengan A. Jadi di sini adalah A. Lalu kita masukkan titik XY-nya. Ini adalah titik X, di sini adalah titik Y. Jadi kita masukkan bahwa A, X, Y dihadapkan X sama dengan A, 2A min X, Y. Nah, berarti di sini adalah min 3,2. Lalu dihadapkan X-nya adalah sama dengan 4. Lalu 2, A-nya adalah 4, berarti A-nya 4, dan dikurang X-nya di sini adalah min 3. Jadi kita langsung saja masukkan min 3. Lalu koma Y. Di sini Y aksen sama dengan Y. Ya kan, Y aksen sama dengan Y, maka Y adalah 2. Jadi kita tulis 2 di sini. Nah, lalu kita langsung saja hitung hasilnya. Di sini adalah 2 kali 4 8, 8 tambah 3 11 di koma 2. Jadi jawabannya adalah 11,2. Lalu kita lanjut lagi ke yang X sama dengan min 5. Caranya sama. Kita yang penting substitusikan ke dalam rumusnya. Jadi yang tadi tetap kita tulis ya, min 3,2. Di sini X sama dengan min 5. Lalu rumusnya 2A min X, Y. Nah, di sini min 3,2. Min 3,2. Lalu 2 dikali min 5. X-nya adalah tetap min 3 sama dengan Y. Nah, di sini kita hitung hasilnya. 2 dikali min 5 min 10, min 10 tambah 3 jadinya min 7. Dan Y-nya tetap 2. Di sini 2. Jadi hasil dari pencerminan terhadap X sama dengan min 5 adalah min 7,2. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan A. Di sini rumusnya hanya diganti. Tadinya X kan yang berubah, sekarang Y-nya yang berubah. Karena kita ingin mencari Y sama dengan A. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Tentukan hasil pencerminan titik 3, min 5 terhadap Y sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2. Baik, kita sama kayak tadi ya, dibagi 2 dulu karena di sini kita ingin menemukan 2 jawaban dari 2 Y yang diketahui. Nah, yang pertama kita cari dulu Y sama dengan 3.
Di sini Y sama dengan 3 bisa dibilang adalah A, sama kayak tadi ya, bedanya di sini Y, di sini X. Nah, kita masukin saja rumusnya yang tadi A sama dengan A dikalikan di dalam kurung X, Y dihadapkan A di sini X ya, bukan 2A min X. Nah, lalu 2A min Y, yang berubah adalah Y. Di sini kita maunya Y sama dengan 3. Kita tulis dulu Y sama dengan A, lalu baru kita tulis lagi 3, min 5. Oke, lanjut di sini ada A 3, min 5, terus dihadapkan A. Di sini kita X-nya ada X aksen tuh sama dengan X, jadi 3 ya. 3. Lalu 2A min Y. Di sini kita hitung dulu 2A min Y-nya berapa. Jadi 2, A-nya adalah 3, dikurang Y-nya adalah min 5. Nah, lalu kita hitung dulu ya A-nya. Di sini 3, 2 kali 3 adalah 6, dan 6 tambah 5 adalah 11. Jadi 3,11. Di sini tulis lagi 3, min 5. Nah, oke, dia jawabannya ini. Lalu lanjut lagi kita ke yang soal kedua yang diketahui adalah Y sama dengan min 2. Di sini kita tinggal tulis lagi 3, min 5. Lalu yang diketahui adalah Y sama dengan min 2. Lalu kita cari A aksennya. Sini X2 A min Y. Nah, 2A min Y, lalu kita cari dulu ya A aksennya di sini. 2A-nya 2 min dikali min 2 min 5. Jadi X ini adalah min 4, min 4 tambah 5 adalah 1. Jadi X-nya adalah 3. Jadi 3,1. Ini adalah hasil dari A dalam kurung 3,5 dihadapkan sumbu Y sama dengan min 2, hasilnya adalah A aksen 3, min 1. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya ditanya sumbu X sama dengan A, yang pasti rumusnya adalah yang berubah adalah X. Yang berubah adalah X. Tapi kalau misalnya yang ditanya yang ditanya adalah Y sama dengan A, berarti yang berubah adalah sumbu Y. Hanya beda tempatnya aja. Kalau misalnya yang diketahui X berarti X yang berubah jadi 2A min X. Tapi kalau misalnya Y sama dengan A berarti 2A min Y. Nah, sisanya tinggal kita substitusikan kalau ada yang diketahui gitu. Kayak contoh titiknya, terus contoh X atau Y-nya, lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Oke guys, untuk materi ketiga dalam bab transformasi geometri itu ada rotasi atau perputaran. Jadi rotasi atau perputaran ini memiliki dua rumus tergantung titik pusatnya. Kalau misalnya titik pusatnya berkoordinat 0,0, maka rumusnya itu adalah X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta. Theta ini adalah sudutnya. Terus dikali dengan XY. Kalau misalnya titik pusatnya C dalam A, B, itu berarti rumusnya itu X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta, X kurang A, Y kurang B ditambah AB. Jadi nanti tetanya ini terletak di dalam soalnya. Nanti kita akan mencari nilai dari cos sudutnya pakai rumus trigonometrik kayak di bawah ini, tapi kita hanya memakai sin dan cos. Nah, untuk supaya kita lebih paham lagi ya, di sini udah ada soal. Jadi soalnya itu adalah A dengan titik min 1,6 dirotasikan sebesar 90 derajat dengan titik pusat 0,0. Maka A aksennya adalah di sini dijelaskan bahwa titik pusatnya itu 0,0, berarti kita memakai rumus yang pertama, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta
cos theta dikali dengan x, y. Kita masukin rumusnya, kan theta itu sudut, di sini sudutnya adalah 90, berarti kita cari cos dari 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Nah, terus kita masukin x dan y. X dan y itu terletak di mana? X dan y itu terletak di sini. Ini itu x-nya, ini itu y-nya. Jadi x-nya itu adalah min 1, y-nya adalah 6. Kita masukin. Terus kita hitung. Kita substitusikan dulu nilai cos 90 derajat. Di sini nilai cos 90 derajat itu adalah 0. Terus min sin 90 derajat itu adalah 1. Di sini ada min, jadi min 1. Tadi sin itu 1, cos itu 0. Terus dikali dengan x dan y-nya adalah min 1 dan 0. Kita masukin lagi. Ini dikali dengan perkalian matriks. Ini dikali ke sini 0, ini dikali ke sini ditambah min 1 dikali 6 itu sama dengan min 6. Ini dikali ke sini 1 dikali min 1 ditambah 0 kali 6 adalah 0. Jadi kalau kita hitung itu adalah min 6 min 1. Jadi x aksennya itu min 6, y aksennya itu min 1. Jadi hasil dari titik min 1,6 dirotasikan sebesar 90 derajat itu adalah min 6 min 1. Selanjutnya itu adalah masuk ke soal rotasi terhadap titik A, B. Misalnya di sini kita punya titik A 2,4 dirotasikan sebesar 90 derajat dengan titik 1,3. Maka A aksennya adalah, kita masukin rumusnya itu x aksen y aksen. Rumusnya masih sama, cos theta min sin theta cos theta. Bedanya adalah di sini, guys. Terus ini dikali x dikurang a, y kurang b, baru ditambah ab. Baru ditambah ab ya. Kita hitung, kita substitusi dulu angka-angkanya. Jadi di sini tetanya bisa dilihat di sini, ini 90 derajat, berarti cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Terus x tuh yang di sini, ini x, ini y. Terus yang di sini apa? Yang di sini itu adalah a, di sini itu b. Kita masukin, berarti 2 dikurang 1, 4 dikurang 3, ditambah a sama b, yaitu adalah 1 dan 3. Kita hitung cosnya lagi. Seperti yang bisa dilihat tadi di sini, itu cos dari 90 0 dan sin itu 1. Kita substitusi ke sini jadi 0, min 1, 1 dan 0. Dikali dengan 2 kurang 1, 1, 4 kurang 3 juga 1. Ditambah 1/3. Nah, kalau misalnya setelah rumus dimasukkan, ini itu yang dihitung itu perkaliannya dulu baru pertambahannya. Jadi kita hitung perkaliannya dulu. Caranya sama kayak tadi, 0 dikali 1 0, min 1
ditambah min 1, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0. Baru bisa kita tambah. Jadi hasilnya itu min 1, 1 ditambah 1, 3. Kalau misalnya pertambahan matriks itu langsung aja ya guys, nggak kayak perkalian. Jadi ini itu min 1 tambah 1 itu 0, 1 tambah 3 itu 4. Jadi hasilnya adalah 0 dan 4. Oke, setelah kita udah bahas bab materi ketiga dalam transformasi geometri, kita lanjut ke materi keempatnya, yaitu adalah dilatasi. Jadi dilatasi ini juga memiliki dua rumus, sama kayak rotasi, dia dibedakan sesuai dengan titik pusatnya. Kalau misalnya titik pusatnya 0,0, maka rumusnya itu adalah X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0, K ini adalah skalanya dikali dengan X dan Y. Kalau misalnya pusatnya C, A, B, X aksen, K, 0, 0, K, X kurang A, Y kurang B ditambah AB. Nah, untuk biar kita lebih paham lagi nih, aku udah ada soalnya, jadi mari kita coba. Jadi A dengan titik 6, min 10 didilatasikan sebesar 0,6. 6-nya ini apa? 6-nya ini skalanya nih, yang tadi yang ada di rumusnya itu K. Jadi kita masukin dulu ke rumus angka-angkanya guys. X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikali dengan X, Y. Kita masukin angkanya. K skalanya berapa? Skalanya di sini 6, 0, 6 dikali dengan dikali dengan 6 sama min 10. Perkaliannya sama kayak yang tadi, yaitu perkalian matriks. 6 kali 6 itu 36, 0 kali min 10 itu 0, 0 kali 6, 0, 6 kali min 10 itu min 60. Jadi bisa kita lihat hasilnya itu adalah 36 dan min 60. Ini adalah hasil dari dilatasi titik A dengan 6, min 10 dirotasikan dengan 0,6. Terus kita coba soal yang kedua. Jadi soal yang kedua itu kita mempunyai titik A dengan titik 8,5 dirotasikan dengan titik pusat 2,1 dengan skala sebesar 2. Maka rumus yang dipakai adalah X aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0K dikali dengan X kurang A, Y kurang B ditambah AB. Kita masukin angka-angkanya dulu ke rumus. X aksen, Y aksen sama dengan K skalanya itu di sini into 2, 0, 0, 2. X-nya itu 8, A-nya itu ini X ya, ini Y. Terus yang ini itu A-nya, ini B-nya. Jadi X-nya itu 8, A-nya itu 2, berarti dikurang 2, Y-nya 5 dikurang B-nya 1 ditambah AB. AB-nya 2 dan 1. Terus kita hitung ini dikali dengan ini dikurang dulu ya. Jadi kita masukin lagi ini ke sini, ini dimasukin. 8 kurang 2 6, 5 kurang 1 itu 4 ditambah 2 dan 1. Baru kita hitung. Kita hitung itu adalah perkaliannya dulu. Yaitu 2 kali 6 itu 12, 0 kali 4 0, 0 kali 6 0, 2 kali 4 8 ditambah 2 dan 1. Hasilnya itu adalah 12 8 ditambah 2 dan 1. 12 tambah 2 itu 14, 8 tambah 1 itu 9. Jadi hasil dari dilatasi titik A 8,5 dilatasi dengan titik pusat 2,1 faktor skalanya 2 itu adalah 14 dan 9. Oke, jadi materi yang kita bahas di transformasi geometri ini udah selesai, cuma sampai dilatasi.